Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Pascal Odin Perdana, NIM 206040. Dan hari ini saya akan membahas tentang teori mimetik dari Plato dalam kajian analisis puisi 99 untuk Tuhanku, karyanya Cak Nun, atau yang bisa disebut dengan Emma Ainun Najib. Baik, sebelum mengarah ke analisis puisi, ada beberapa pengertian puisi, yaitu menurut Welek dalam Pradopo tahun 2005 halaman 14. Puisi itu adalah sesuatu yang memungkinkan timbulnya pengalaman. Jadi dalam puisi, setiap pengalaman individual itu sebenarnya hanya sebagian saja dapat melaksanakan puisi. Tetapi jika puisi sesungguhnya harus dimengerti sebagai struktur norma-norma. Dan menurut Pradopo 2005 halaman 309 menyatakan bahwa puisi merupakan karangan yang terikat oleh, yang pertama, ada banyaknya baris di dalam tiap bait. Setelah itu yang kedua, banyak kata di dalam tiap baris. 3, banyak suku kata yang ada dalam tiap baris, rima dan juga irama. Ada juga konsistensi gaya tertentu di dalam sebuah puisi tersebut, yaitu terdiri dari unit-unit terpisah yang mencakup keseluruhan puisi dari awal hingga akhir. Dan hakikat sebuah puisi tidak terletak pada bentuk formalnya, meskipun formalnya sangat penting, tetapi sifat puisi itulah yang membuat puisi itu layak untuk disebut atau dinamakan sebuah puisi. TU 2017 halaman 40 bahwa untuk mengkaji karya sastra setidaknya ada 4 pendekatan terhadap karya sastra, yaitu ekspresif, pragmatik, mimetik, dan objektif. Tetapi di dalam keempat pendekatan ini ada peran yang berbeda yang ditonjolkan atau di perannya masing-masing. Kalau pendekatan ekspresif menitikberatkan peran penulis sebagai karya sastra, dan mimetik itu kalau saya lihat dari pendapatnya Theo dan Fanani, mimetik merupakan tiruan alam atau dunia nyata dan gabungan imajinasi pengarang terhadap realitas alam. Sebenarnya istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tiruan atau perwujudan. Tapi dijelaskan secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra itu sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Dan mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataannya dalam kehidupan sosial yang dialami, serta dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata. Oke, hari ini saya akan langsung menganalisis nilai peradaban dari puisi 99 untuk Tuhanku, karyanya Cak Nun. Yang pertama, contoh pada larik puisinya Cak Nun, yaitu Tuhanku, engkaulah cahaya langit dan bumi. Pasti sebab siapa yang lain lagi. Tapi lihatlah kami kejar cahayanya karena diam-diam khawatir akan tiada. Kami benci kegelapan luput dari yang ia tawarkan. Tuhanku, betapa dangkal dan kedangkalan. Sungguh adalah kefakiran yang sebenarnya. Kami tak gentar pada apapun di bawah tanganmu. Tapi kau tahu, Tuhanku, kami sendiri yang menciptakan ancaman bagi kehidupan kami. Kami sendiri yang menyulut api yang membakar usia kami,
Kami sendiri yang membangun kesempitan di tengah keluasan ini. Kami sendiri yang membuat bumerang yang menikam perut kami serta perut anak-anak kami. Tuhanku, pantaskah kami mohon ampun di hadapan kemurahan-Mu? Oke. Dan data tersebut, lare puisi tersebut dijelaskan, yaitu bagi hidup kami, pengarang menguraikan bahwa tidak setiap kejatuhan hidup itu adalah takdir Tuhan, tetapi ada kalanya orang sendiri itu melakukannya dengan watak yang benar terlihat, yang telah dilihat oleh penulis dalam sepanjang hidup. Dan yang kedua yaitu adalah sebuah nilai religi. Dalam lirik tersebut, Tuhanku, kususun 99ku agar sampai pada 0 dan kulahirkan kembali 1. Ku sampai 99ku yang baru. Tuhanku, kususun 99 nafasku untuk menirumu, mendekati watakmu dan menjadi hatimu. Tuhanku, ini bukan puisi, bukan keindahan. Ini hanya cinta sunyi yang jadi menggelikan. Karena ku ucapkan, Tuhan, aku hanya kepunyaanmu. Aku tidak asli, aku tak sejati, aku hanya mulutmu. Jiwa menganga menunggumu, tiba dari dunia ke dunia, dari semesta ke semesta. Nilai religi dengan pendekatan mimetik yaitu dijelaskan pada kalimat aku hanya kepunyaanmu. Diuraikan dalam penulis akan ketidakberdayaannya di dunia ini, tetapi tidak memiliki dirinya sendiri, akan tetapi Tuhan yang memiliki segalanya dan meniru alam dan imajinasi yang sangat-sangat terlihat di mata seorang penulis. Selanjutnya adalah politik. Dalam kutipan puisi tersebut, Tuhanku, apa yang perlu dirahasiakan dari rahasia? Tuhanku, ingat aku begitu dungu. Ku persiapkan rahasia buat pertemuan kita. Ku tutup jendela, pintu, dan kelambuku. Pacu diri agar bisa tolak tamu. Sementara di ranjang, ku bujurkan hari-hariku yang panjang. Masa silam yang rusuh meletihkan. Siapa itu menuntut pintu? Tidak tak mungkin lagi aku percaya kepada segala yang tampak. Matahari yang benderang hanyalah ejekan bagiku. Kegelapan hati, persahabatan yang balau, senyuman pengkhianatan, pisau yang diam-diam menikam, kerakusan hasrat. Kemunduran rasa, hati ringkih, jiwa luntur, Tuhanku sepenuhnya aku adalah bagian dari gelombang yang dahsyat itu. Sepenuhnya ku tahuilah jalan memahamimu. Tuhanku, sertai aku berjuang merebut diriku sendiri dari segala yang kau benci. Hendaknya kau bersabar, sebab di tengah hiruk pikuk ini terkadang lupa aku mengenangmu. Data ini kalau nilai politik dengan pendekatan mimetik dijelaskan yaitu pada kalimat senyuman pengkhianatan dan pisau yang diam-diam menikam. Dan di sini pengarang menguraikan dunia politik tempat kita berada itu bisa jadi untuk menjadi musuh untuk kepentingan ambisi besar menduduki pemerintahan yang paling tertinggi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya, keterkaitan antara kumpulan puisi dengan pengarang sangat erat, karena dalam kumpulan puisi Cak Nun, yaitu judul puisinya 99 Untuk Tuhanku, banyak cerita atau percakapan tentang pengalaman pribadi dan realitas alam yang dipadukan dengan rekaan kejadian alam. Dan puisi ini juga
lebih dominan ke arah religi, karena puisi ini berbentuk seperti doa atau ungkapan penyair untuk mengungkapkan serat hati dan pikiran kepada Sang Maha Kuasa. Baik, itu sekian dari video saya untuk ujian akhir semester Gedik Sastra. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.